Oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas update terbaru ya mengenai pemain-pemain naturalisasi di Asia Tenggara. Ya, memang betul ya, banyak yang dalam hal ini DM ke saya ya bertanya, apakah betul Bang Vietnam menambah striker keturunan? Jawabannya betul. Kemudian apakah sudah resmi Bang? Jawabannya resmi. Nah, ini sudah saya kasih ya teman-teman ya bagaimana berita terhangat dan juga terbaru mengenai Vietnam dan juga memang posisinya betul itu sebagai striker dan dia adalah pemain yang juga top skor di liga. Artinya pemain ini juga pemain bagus ya. Tetapi apakah kita bisa melihat kemampuannya lebih detail mengenai pemain baru dari Vietnam ini ya kita belum tahu, apalagi kalau di level internasional. Nah, kita belum tahu. Nah, jadi kita harus membahas tuntas ya mengenai striker ini dan juga bagaimana sebenarnya kiprahnya untuk timnas Vietnam nanti. Apakah ada peluang dirinya menjadi ya, striker tertajam di Asia Tenggara? Nah, kita juga akan bahas. Tapi sebelum kita lanjut ya mengenai pembahasan kali ini, ya saya mungkin akan merekomendasikan kalian kalau nanti kalian mau ya nonton ya match Hilgard tanggal 26 versus Manchester United di Liga Eropa, ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai layar besar HP seperti ini ya. Nah, ini layar pembesar HP, HP-nya itu jadi besar ya kalau kalian pakai ini. Padahal HP saya cuma segini ya. Kalau pakai layar pembesar HP ini jadi besar seperti ini. HP-nya jadi besar seperti ini. Ini saya sangat rekomendasikan kalian ya. Karena ini ya bagus sekali untuk kalian yang memang hobi nonton bola tapi layarnya kecil. Ya layar HP kalian kecil. Ini sudah anti radiasi jadi aman untuk mata ya. Jadi saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai layar pembesar HP ini. Nonton timnas bisa, ya nonton segala jenis acara pun bisa, mau drakor pun juga bisa nonton. Ini sudah ada penyangga HP biar tidak jatuh dan juga ini bisa ditutup seperti ini dan ini ada peningginya ya. Ini ada peninggi, jadi kalau misal kalian mau tinggikan ini juga bisa. Untuk link pembelian itu sudah ada di deskripsi ya. Bagi kalian yang mau langsung saja kalian cek di deskripsi video. Nah, kita lanjut ya. Ini ya striker Brazil. Striker Brazil yang juga ini menurut saya membungkam media Vietnam lah. Yang dalam hal ini banyak tidak perlu saya sebutkan. Ini mungkin menghina Indonesia, apalagi keputusan Indonesia kemarin menaturalisasi Messilger ya. Dianggap Indonesia ini tidak punya rasa nasionalisme terhadap pemainnya, ya pemain-pemain lokalnya, karena pemain-pemain lokalnya dijajah ya, tetapi kok masih saja mengandalkan para pemain-pemain di luar Indonesia. Ya menurut saya itu bukan bagian dari informasi yang tepat ya, itu bagian dari provokatif saja kalau menurut saya. Karena memang timnas Indonesia saat ini bukan seperti itu. Mereka juga anak bangsa ya. Jadi wajar jika PSSI mencari hingga ke pelosok dunia. Dan menurut saya itu ketidakmampuan saja dari Vietnam ya. Karena memang sedikit ya mungkin orang-orang yang bergelut sepak bola dan pemain-pemain keturunan yang di luar sana. Nah, ini memang ya kita tidak perlu membahas itu lagi. Nah, ini memang Rafael yang namanya Rafaelson. Ya, ini pemain baru ya, striker asal Brasil ya. Rafael Sen Bazera. Dia bermain di Nam Dinh FC. Ini sudah resmi menjadi warga negara Vietnam dan saat ini nama barunya ya seperti biasa. Kalau di Vietnam itu identik dengan Nguyen, sehingga dirinya pun diberi nama ya Nguyen Quang Son ya. Jadi, kalau dilihat dari sini saja ya, kita melihat memang ya betul ya. Kalau dilihat dari namanya saja sepertinya seolah mengelabui ya, bahwa seolah-olah semuanya ini adalah pemain lokal. Tetapi kalau dari sini saya melihat memang ini bukan keturunan ya, tetapi ini memang diambil dari liga lokal ya di Liga Vietnam ya. Dia sudah pernah menjadi top skor musim lalu dan dirinya pun saat ini dinaturalisasi oleh Vietnam. Ini untuk jelas ya persiapan kualifikasi Piala Asia 2027 dan juga Piala AFF. Nah, sebenarnya seperti ini teman-teman. Kalau ada informasi seperti ini kita tidak perlulah dalam hal ini mungkin menghiraukan kinerja, menyepelekan kinerja dari masing-masing federasi terkhusus Federasi Vietnam.
Saya sangat yakin ya ini atas dasar rekomendasi pelatih ya. Karena Vietnam saat ini memang dari segi striker ya seperti Nguyen Tian Linh ya itu kurang begitu bagus, dan adanya tambahan pemain ini ya ini mungkin saja ya ini mungkin saja bisa menjadi opsi bagi mereka, sehingga memang harus menaturalisasi pemain ini ya. Tapi yang saya lihat dari sisi lainnya bahwa PSSI dan juga Vietnam, Federasi Vietnam jelas beda ya. Kalau PSSI modenya saat ini atau aturannya saat ini ya itu memang anti lagi ya menaturalisasi pemain yang memang tidak memiliki sama sekali darah keturunan Indonesia. Bahkan kemarin sempat beredar ya David da Silva, Ciro Alves ya, dan juga beberapa nama lain seperti Bruno Silva yang sudah lama tinggal di Indonesia, Taise Marukawa, banyak sekali. Itu tidak akan dinaturalisasi, percayalah. Karena apa? Saat ini pemerintah dan juga PSSI tidak akan mengurus hal-hal yang memang tidak ada kaitannya ya dengan Indonesia, dalam artian darahnya itu tidak ada Indonesianya. Dan pelatih Sin itu juga walaupun pemain itu sehebat apapun akan membatasi hal itu. Karena ini lagi-lagi mengenai norma dan juga budaya serta nilai-nilai yang ingin dimasukkan dalam sepak bola. Jadi dari sini kita paham bahwa sebenarnya pergerakan PSSI ini sudah tepat. Semua pemain keturunan itu sudah diklaster ya. Sudah memiliki beberapa gate ya, pengelompokan ya antara pemain yang grade A, yang bagus, yang sedang, kemudian yang standar, kemudian yang mohon maaf mungkin kurang ya. Itu semuanya sudah dikelompokkan. Dan PSSI jelas memilihnya yang kualitasnya bagus-bagus di sini. Nah, sedangkan Vietnam ya kalau kita lihat, kita bukan berarti menyepelekan liga Vietnam ya ataupun liga lokalnya. Tapi secara perbandingan ya mungkin kita Eredivisie kemudian dia di Liga Vietnam ya ya perbandingannya jelas ya kualitas liga kemudian kualitas pemain ya itu sangat jelas sekali. Jadi dari sini pun kita tidak perlu risau ya mengenai apakah striker ini berbahaya atau tidak. Ya menurut saya kita tidak perlu risau. Yang jelas biarkan saja Vietnam saat ini berkembang karena kita juga kasihan ya dalam hal ini semenjak ditinggal Park Hang-seo ya Vietnam ini sebenarnya juga sangat sulit untuk bersaing ya. Apalagi saat melawan Indonesia ya menurut saya bukan berarti kita meninggikan ya level kita bukan, tapi memang faktanya seperti itu ya. Mungkin ini bisa menjadi gebrakan di Piala AFF nanti ya untuk Vietnam. Dan juga seperti negara-negara lain ya, Malaysia ya di Piala Asia itu menggunakan 14 pemain naturalisasi ya. Bahkan sebagian besarnya itu sama sekali tidak ada darah keturunan. Kemudian juga Thailand. Thailand ini juga saat ini juga tidak anti naturalisasi, bahkan sudah ada 6 pemain naturalisasinya ya. Kemudian apalagi Filipina, ya jelas di Piala AFF nanti tambah seru dan makin seru lagi. Tapi kita tidak tahu apakah Indonesia akan menurunkan pemain-pemain utamanya atau tidak. Tetapi kalau dilihat ya apa yang sudah menjadi statement PSSI ya Bapak Erick Thohir ya bahwa semua pemain muda itu harus dilibatkan. Nah, ini saja sudah menjadi clue sebenarnya. Bisa saja timnas Indonesia menurunkan ya tim U23-nya atau bahkan tim U19-nya. Kita tidak tahu karena tim utama fokus untuk kualifikasi Piala Dunia. Seperti itu. Nah, bagaimana menurut kalian tonton? Dengan bertambahnya ya satu striker naturalisasi Vietnam, apakah kalian yakin ini nanti bisa menyaingi timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.